perangai mereka di luar lapangan, apakah memberikan pengaruh yang bersangkutan diturunkan atau tidak? Sangat pengaruh, Om. Sangat pengaruh. Apa contohnya, Coach? Ya, saya carilah pemain-pemain yang punya attitude bagus. Itu yang penting dulu. Attitude-nya bagus. Attitude. Bukan kemampuan dulu? Bukan kemampuan dulu. Di saat olahraga, khususnya sepak bola, sudah tidak lagi sekadar tempat menyalurkan hobi, tetapi sudah menjadi sebuah industri olahraga. Apa yang harus dipersiapkan oleh seorang atlet atau pemain bola? Kemampuan teknis, kepiawaian mengolah si kulit bundar tentu sudah pasti, sebab hulunya memang dari sana. Tapi tahukah Anda bahwa hal tersebut hanya salah satu dari beragam bagian penting untuk menjadikan sepak bola sebagai mata pencaharian? Proses latihan hingga sampai ke tahapan yang memiliki kemampuan teknis di lapangan akan berhadapan dengan sisi lain. Sebagian besar pelatih memiliki standar yang tak jauh berbeda. Setidaknya hal tersebut diungkapkan atau menjadi dasar bagi seorang Delvi Adri, pelatih yang mengantarkan Semen Padang FC ke Liga 1 musim 2024. Setelah menjadi runner-up pada Liga 2023-2024. Ya, saya carilah pemain-pemain yang punya attitude bagus. Itu yang penting dulu. Attitude-nya bagus. Attitude. Bukan kemampuan dulu? Bukan kemampuan dulu. Attitude seorang pemain sangatlah menentukan. Menurut pelatih yang turut membesarkan selama belasan tahun ketika membela Galatama Semen Padang, yang sekarang bernama Semen Padang FC, attitude menjadi acuan awal bagi seorang pelatih kepada pemainnya. Sehebat apapun seorang pemain, jika tidak memiliki attitude yang baik, tidak akan ada pelatih yang mau menerimanya. Hal tersebut sudah menjadi perhatiannya sejak menjadi pemain hingga kini sudah menjadi pelatih. Siap itu baru kemampuan. Ya, yang penting itu. Karena apa? Kemampuan bagus, kalau attitude tidak bagus tidak juga, karena tidak sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Misalnya dia punya skill bagus tapi perangainya banyak. Bagi seorang Delvi Adri, standar attitude tersebut mencakup pada banyak hal, terutama berhubungan dengan kepribadian, keseharian, serta mental saat berlatih dan bermain. Semua terangkum menjadi satu kesatuan. Iya, tentu sebagai dia pemain profesional ya. Bagaimana dia tindak lanjutnya sebagai pemain profesional, mungkin makannya, mungkin istirahatnya, mungkin pergaulannya dan sebagainya. Nah, itu yang penting dulu. Kemudian bagaimana mentalnya ya, mental baik itu mental latihan, mental training, begitupun mental bermain nantinya. Nah, itu yang penting dulu. Bagaimana kita nanti memanage pemain-pemain yang ada sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Ketika hal tersebut sudah terpenuhi oleh seorang pemain, pantauan tetap dilakukan sepanjang waktu selama kontrak masih berlaku. Perangai keseharian yang dilakukannya akan berpengaruh pula terhadap keputusan apakah yang bersangkutan akan dimainkan atau tidak dalam sebuah pertandingan. Keputusannya harus nyata. Perangai mereka di luar lapangan, apakah memberikan pengaruh yang bersangkutan diturunkan atau tidak? Sangat pengaruh, Om. Sangat pengaruh. Apa contohnya, Coach? Contohnya, ya pertama dulu ya, pertama sekali ya waktu itu dia minum, kini dia pulang pagi. Waktu itu saya pantai dengan dia di forum di tengah pemain latihan pagi. Sekali lagi kamu buat, saya coret. Siap itu saya kasih apa? Saya kasih maksudnya di dalam uji coba nggak salah. Saya kasih kesempatan. Katanya dia enggak berbuat banyak. Sangat pengaruh. Ya karena orang nggak tidur dibandingkan orang tidur tentu nggak agak jelas apa jelas itu. Apalagi ada unsur-unsur yang lain gitu. Siap itu sampai terakhir dia nggak ada berbuat lagi. Saya udah peringatkan, kalau kamu berbuat sekali lagi, saya coret.
Tidak ada tempat susunan, tidak ada tempat susunan. Semua rangkaian tersebut harus dikawal dan diselesaikan oleh pelatih ataupun tim kepelatihan. Ketika ada sedikit saja masalah, maka harus selesai pada kesempatan pertama. Jika tidak diselesaikan, justru akan berakibat lebih buruk. Bagi Delphi yang mengantarkan SPFC Under 21 juara LSI, ia bersama asistennya selalu menerapkan 3 peran seorang pelatih, sehingga hubungan dengan pemain bisa selalu dijaga dengan baik. Itu peran pelatih itu kan 3 sebenarnya, Om. Ada 3 ya. Pertama sebagai teman mereka. Bagi pemain. Kemudian sebagai kakak daripada pemain. Bagaimana kita mengayomi mereka gitu. Kemudian sebagai orang tua dari pemain. Nah, itu yang harus kita mainkan, peran ketiga itu yang harus kita mainkan di memanage pemain. Bagaimana kalau dia ada kendala, mungkin pemain itu kan ada ada yang keluarga. Nah, jadi itulah kita memainkan sebagai orang tua dari mereka. Bagaimana kalau dia salah, ya kita didik lah sebagai sebagai kayak anak kita sendiri lah gitu, Bang. Sebagai kakak begitu juga. Bagaimana kita mengayomi mereka sebagai adik ya. Kemudian sebagai teman ya, sebagai teman untuk bercanda dengan mereka. Bagaimana kita ya melakukan itulah mungkin di bandara dan sebagainya, kita sebagai teman dengan mereka. Di sisi lain, setelah memanage dan menjaga pemain, Delphi juga mengilustrasikan peran seorang pelatih kepala. Peran ini dibagikannya sebagai ungkapan agar pemain juga memahami hal tersebut, sehingga satu sama lain bisa saling menjaga dan berbagi peran. Kita pertama ya dengan memanage pemain, kemudian memanage behind system kita, yaitu asisten kita ya, kemudian pembantu di belakang itu ada pembantu umum, kemudian ada mesurnya, ada fisioterapinya, ada dokternya. Menjadi suatu kesatuan di situ. Satu kesatuan bagaimana membangun tim ini, sama-sama membangun tim ini supaya lebih bagus. Ya alhamdulillah semuanya kompak, mulai dari yang saya sebutkan tadi. Akhirnya tidak ada kendala. Ya, pemain pun begitu juga, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan kepada pemain tersebut menjalani dengan tidak menjalani dengan baik. Akhirnya mereka bermain dengan sepenuh hati. Pemain yang dibesarkan dari PS Makhudum ini, sebuah klub divisi 1 di bawah naungan PSP Padang pada masa era perserikatan, merasakan dan membagikan pengalaman berbeda ketika berada pada seorang pemain atau seorang pelatih. Nuansa pasti beda ya? Beda, sangat beda sekali Om, sangat beda sekali. Pemain tidak ada beban ya. Ada beban untuk diri sendiri ya, untuk diri sendiri dan tim. Itu bedanya. Bagaimana kita bisa setiap pemain itu bisa kita berpenampilan terbaik. Ya, itu yang penting dari pemain ya, dari pemain. Kemudian kita bisa membawa klub kita Semen Padang FC untuk menjejang ke yang lebih bagus, itu banyak. Sedangkan jadi pelatih itu banyak sekali Om, banyak sekali ya. Dari bagaimana kita membentuk tim, membentuk kemudian behind the team kita, semuanya di manage dengan baik ya. Kemudian bagaimana tanggung jawab kita ke manajemen dan bagaimana tanggung jawab kita kepada masyarakat ya. Itu yang sangat saya. Berangkat dari 2 pengalaman berbeda tersebut, Delphi mengaku bagaimana pusingnya para pelatih terdahulu, sehingga bukan tidak mungkin ada pelatih yang berkarakter marah-marah saat berlatih. Hal tersebut karena beragam masalah harus diselesaikan oleh seorang pelatih, khususnya pelatih kepala. Seorang pelatih kepala harus menyesuaikan keinginan manajemen dengan keuangan yang disediakan, lalu mempersiapkan perangkat timnya menjadi satu kesatuan. Harus diurus secara bersamaan, berjalan beriringan tanpa bisa dipisahkan. Pertama kita ya tentu Om sangat komplit sekali ya. Saya merasakan sebagai pelatih ya. Oh iya, memang betul pelatih dulu itu saya bilang itu kayak Pak Haji dan sebagainya ya, Pak Haji Suarman. Memang pusing 7 keliling karena begini Om, ini kalau menang sejam aja enaknya Om. Kalau menang 1 jam saja. Kenapa dah?
1 jam kemudian kita berpikir untuk besok lagi. Oh, gitu ya. Apa yang kita buat besok? Itu yang penting, ya. Jadi cuma euforia itu 1 jam. Ya. Besok apalagi kalah. Itu menang, apalagi kalah. Kalau kalah berapa? Oh, kalah nggak tidur semalaman, Om. Nggak tidur semalaman. Apa yang salah dibuat? Apa yang saya buat tadi? Apa yang salah di tim saya? Apa yang salah? Semua dikaji, Om. Semua dikaji. Jadi itu membentuk tim itu ya susah. Apanya? Pertama ya apa yang dicanangkan oleh manajemen itu sesuai enggak dengan apa kita. Itu yang penting dulu. Ukurannya kan gitu, Om. Misalnya dia kemarin lolos ke Liga 1, itu yang penting dulu. Lolos saja kan gitu, lolos tidak juara. Nah, ingat tidak juara. Lolos ke Liga 1, mungkin nomor 3 oke, nomor 2 oke, nomor 1 alhamdulillah. Ketika pemain sangat memahami hak dan kewajibannya, perangkat kepelatihan bergerak seirama dengan tuntutan dan kebutuhannya, manajemen tim memberikan fasilitas terbaik, maka diyakini akan memberikan hasil maksimal kepada sebuah tim. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.